Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Ardianti. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan infrared dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan dibahas yaitu 1. Pengertian infrared, 2. Karakteristik infrared, 3. Jenis-jenis infrared, 4. Pemanfaatan infrared. Yang pertama yaitu pengertian infrared. Infrared atau inframerah adalah radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Nama infrared berarti bawah merah, dari bahasa Latin infra yang artinya bawah, dan merah itu sendiri merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Radiasi inframerah memiliki jangkauan 3 order dan memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer dan 1 mm. Yang kedua yaitu karakteristik infrared. Karakteristik infrared diantaranya 1. Tidak dapat dilihat oleh penglihatan manusia. 2. Tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang. 3. Panjang gelombang pada inframerah memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik dengan suhu. Ketika suhu mengalami kenaikan, maka panjang gelombang mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat, memiliki fluktuasi daya tinggi dan dapat diintervensi oleh cahaya matahari. Yang kelima, dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas. Yang ketiga yaitu jenis-jenis infrared. Infrared dibedakan menjadi 3 berdasarkan panjang gelombangnya. Yang pertama, inframerah jarak dekat. Inframerah jarak dekat memiliki panjang gelombang 0,75 sampai 1,5 mikrometer. Yang kedua, inframerah jarak menengah. Inframerah jarak menengah memiliki panjang gelombang 1,5 sampai 10 mikrometer. Yang ketiga, inframerah jarak jauh. Inframerah jarak jauh memiliki panjang gelombang 10 sampai 100 mikrometer. Yang keempat yaitu pemanfaatan infrared. Pemanfaatan infrared digunakan di berbagai bidang, di antaranya yaitu 1. Di bidang kesehatan, 2. Di bidang industri, 3. Di bidang penginderaan jauh, dan yang keempat di bidang komunikasi. Pada bidang kesehatan, pemanfaatan infrared diantaranya yaitu 1. Mengaktifkan molekul air dalam tubuh. Hal ini disebabkan karena inframerah mempunyai getaran yang sama dengan molekul air, sehingga ketika molekul tersebut pecah, maka akan terbentuk molekul tunggal yang dapat meningkatkan cairan tubuh. 2. Meningkatkan sirkulasi mikro. Bergetarnya molekul air dan pengaruh inframerah akan menghasilkan panas yang menyebabkan pembuluh kapiler membesar dan meningkatkan suhu kulit, memperbaiki sirkulasi darah, dan mengurangi tekanan jantung. 3. Meningkatkan metabolisme tubuh. Jika sirkulasi mikro dalam tubuh meningkat, racun dapat dibuang dari tubuh kita melalui metabolisme. Hal ini dapat mengurangi beban liver dan ginjal. 4. Mengembangkan pH dalam tubuh. Sinar inframerah dapat membersihkan darah, memperbaiki tekstur kulit, dan mencegah rematik karena asam urat yang tinggi. 5. Inframerah jarak jauh banyak digunakan pada alat-alat kesehatan. Pancaran panas yang berupa pancaran inframerah dari organ-organ tubuh dapat dijadikan sebagai informasi kondisi kesehatan organ tersebut. Hal ini sangat bermanfaat bagi dokter dalam diagnosis kondisi pasien, sehingga ia dapat membuat keputusan tindakan yang sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Selain itu, pancaran panas dalam intensitas tertentu dipercaya dapat digunakan untuk proses penyembuhan penyakit seperti cacar. Contoh penggunaan inframerah yang menjadi tren saat ini adalah adanya gelang kesehatan. Dengan memanfaatkan inframerah jarak jauh, gelang tersebut dapat berperan membersihkan tubuh dan pembasmian kuman atau bakteri.
Gambar di samping merupakan contoh gelang kesehatan yang memanfaatkan inframerah. Kemudian, pada bidang industri, pemanfaatan infrared berupa 1. Lampu inframerah. Lampu inframerah merupakan lampu pijar yang kawat pijarnya bersuhu di atas kurang lebih 2500 derajat Kelvin. Hal ini menyebabkan sinar inframerah yang dipancarkannya menjadi lebih banyak daripada lampu pijar biasa. Lampu inframerah ini biasanya digunakan untuk melakukan proses pemanasan di bidang industri. Yang kedua, pemanasan infrared. Pemanasan inframerah merupakan suatu kondisi ketika energi inframerah menyerang sebuah objek dengan kekuatan energi elektromagnetik yang dipancarkan di atas minus 273 derajat atau 0 derajat Kelvin dalam suhu mutlak. Pemanasan inframerah banyak digunakan pada alat-alat seperti pemanggang dan bola lampu. Selanjutnya yaitu penginderaan jauh. Pencitraan Near Infrared Spectroscopy atau NIRS yang diletakkan pada pesawat terbang atau balon udara atau satelit digunakan untuk menganalisis kandungan kimia tanah atau hamparan vegetasi penutup permukaan tanah. Inframerah yang dipancarkan dalam bentuk sinar inframerah terhadap suatu objek dapat menghasilkan foto inframerah. Foto inframerah yang bekerja berdasarkan pancaran panas suatu objek dapat digunakan untuk membuat lukisan panas dari suatu daerah atau objek. Hasil lukisan panas dapat menggambarkan daerah mana yang panas atau tidak. Suatu lukisan panas dari suatu gedung dapat digunakan untuk mengetahui dari zona bagian mana dari gedung itu yang menghasilkan panas berlebihan, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Dan yang terakhir pada bidang komunikasi, pemanfaatannya berupa 1. Sistem sensor inframerah. Sistem sensor ini pada dasarnya menggunakan inframerah sebagai media komunikasi yang menghubungkan antara dua perangkat. Penerapan sistem sensor infra ini sangat bermanfaat sebagai pengendali jarak jauh, alarm keamanan, dan otomatisasi pada sistem. Adapun pemancar pada sistem ini terdiri atas sebuah LED inframerah yang telah dilengkapi dengan rangkaian yang mampu membangkitkan data untuk dikirimkan melalui sinar inframerah. Sedangkan pada bagian penerima biasanya terdapat fototransistor, fotodioda, atau modulasi inframerah yang berfungsi untuk menerima sinar inframerah yang dikirimkan oleh pemancar. Yang kedua, kamera tembus pandang. Sinar inframerah memang tidak dapat ditangkap oleh mata telanjang manusia. Namun, sinar inframerah tersebut dapat ditangkap oleh kamera digital atau video handycam. Dengan adanya suatu teknologi yang berupa filter IR, PF yang berfungsi sebagai penerus cahaya inframerah, maka kemampuan kamera atau video tersebut menjadi meningkat. Teknologi ini juga telah diaplikasikan ke kamera handphone untuk pencitraan pandangan seperti night scope. 3. Inframerah digunakan untuk komunikasi jarak dekat seperti remote TV. 4. Salah satu standarisasi komunikasi tanpa kabel. Inframerah dapat dikatakan sebagai salah satu konektivitas yang berupa perangkat nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan atau transfer data dari suatu perangkat ke perangkat lain. Penggunaan inframerah yang seperti ini dapat kita lihat pada telepon genggam dan laptop yang memiliki aplikasi inframerah. Untuk penggunaan infrared sebagai alat untuk transfer data, jarak sangat berpengaruh. Karena apabila jarak semakin jauh, maka proses pengiriman data akan lama. Oleh karena itu, disarankan untuk mendekatkan jarak dua device yang akan melakukan transfer data. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.